Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimanapun kalian berada selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, pada subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, di pembelajaran 3. Anak-anak, perhatikan lingkungan sekitarmu. Apakah udara di lingkunganmu bersih dan segar? Bagaimana ya cara warga di lingkunganmu menjaga kebersihan lingkungan? Nah, hari ini kita akan belajar membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Dari pembelajaran hari ini, sikap yang akan kita kembangkan antara lain adalah cermat, teliti, dan menghargai pendapat. Anak-anak, masih ingat kan materi tentang tanggung jawab, kewajiban, dan hak? Nah, hari ini Pak ini akan mengingatkan kembali tentang 3 materi tersebut. Tanggung jawab merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Contohnya, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, serta melaksanakan ronda, dan juga melaksanakan piket. Jadi dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu namanya tanggung jawab. Tidak hanya melaksanakan saja, aku udah piket, padahal nyapunya baru sedikit, padahal menghapus papan tulisnya baru separuh, padahal masih ada kipas angin, lampu yang belum dimatikan. Jadi itu belum merupakan cerminan sebagai anak yang bertanggung jawab. Jadi yang namanya tanggung jawab itu melakukan sebuah pekerjaan sampai benar-benar selesai. Nah, kemudian yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Contohnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan juga belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi itu merupakan kewajiban. Kewajiban itu biasanya beriringan dengan tanggung jawab. Jadi contohnya anak-anak misalkan melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim adalah sholat. Anak-anak sudah sholat, tapi belum tentu dalam sholat yang dilakukan itu ada tanggung jawabnya. Misalkan anak-anak melaksanakan sholatnya sudah, tapi sholatnya belum tepat waktu, lah itu belum bisa bertanggung jawab. Jadi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan juga sesuai dengan aturan yang diperintahkan. Itu namanya tanggung jawab. Kalau kewajiban itu hanya sekedar melaksanakan saja. Kemudian yang berikutnya adalah hak. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Pelaksanaan tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang seimbang membuat hidup menjadi harmonis. Contohnya, mendapatkan rasa aman, memperoleh udara dan air bersih, serta mendapatkan nilai yang bagus. Itu adalah hak yang bisa kita dapatkan, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari hak yang bisa kita dapatkan. Nah, sekarang coba kita bedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Coba nanti anak-anak berikutnya kita akan lanjutkan di materi menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok.
Anak-anak, tahukah kamu yang namanya usaha ekonomi perorangan itu adalah kegiatan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Contohnya warung kelontong, toko, usaha pertanian, bengkel, dan industri kecil perumahan. Jadi itu modalnya dari diri sendiri, dikelola sendiri, itu namanya usaha ekonomi perorangan. Dari usaha ekonomi perorangan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa saja ya? Kelebihannya yaitu dari usaha tersebut keuntungan tidak dibagi dengan pemodal lain. Kemudian dari usaha ekonomi perorangan itu terjadi kebebasan dalam mengembangkan usaha sendiri. Jadi kalau kelompok kan harus mendapatkan persetujuan dari anggota kelompok yang lainnya. Kalau sendiri bisa bebas mau menentukan pengembangan usaha yang dilakukannya. Kemudian kelebihan yang lainnya adalah tidak bergantung pada orang lain dalam mengatur usaha. Jadi semua diatur sendiri. Baik berdampak baik dan buruk itu bisa diatur sendiri. Tapi ada juga kekurangan dari usaha ekonomi perorangan, yaitu keterbatasan modal, kemudian kekurangan tenaga kerja, dan juga resiko kerugian ditanggung sendiri. Jadi anak-anak nanti bisa menghafalkan kelebihan dan kekurangan ya. Kemudian ada juga selain usaha ekonomi perorangan, ada juga usaha ekonomi kelompok. Yang namanya usaha ekonomi kelompok itu tentu saja dilakukan oleh lebih dari 2 orang, yaitu kegiatan ekonomi yang dikelola oleh sekelompok pemodal. Contohnya apa saja? Bisa kalian lihat di buku pena kalian halaman 111. Contohnya adalah firma, persekutuan komanditer atau CV, kemudian perseroan terbatas atau PT, dan badan usaha milik negara atau BUMN, koperasi, dan juga yayasan. Dari usaha ekonomi kelompok ini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya adalah tersedia jumlah modal yang besar karena dibangun oleh sekelompok pemodal. Kemudian kelebihannya yang lainnya, para pemilik modal bisa langsung mengelola usahanya atau tidak. Kekurangannya yaitu keuntungannya dibagi-bagi ke para pemodal yang ikut dalam kelompok tersebut. Kemudian terjadi ketidakbebasan mengelola usaha sendiri karena dimiliki oleh lebih dari satu pemilik modal. Jadi harus meminta persetujuan dari pemilik modal yang lainnya. Nah seperti itu anak-anak, nanti tugas kalian hari ini adalah mencari contoh-contoh usaha kelompok, firma, kemudian tadi ya firma, CV, PT, BUMN, koperasi. Nanti kalian bisa cari masing-masing 3 gitu ya. Dan nanti akan Bu Eka sampaikan kembali di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.